Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika. Pada pembahasan ini kita akan belajar tentang teori kinetik gas ideal. Teori kinetik gas ideal merupakan pokok bahasan yang baru di pembelajaran tingkat SMA. Karena ketika di SMP bahan ini memang belum dikenalkan. Berbeda dengan konsep-konsep tentang dinamika gerak. Untuk mengenal tentang teori kinetik gas ideal, maka kita harus mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gas ideal itu. Gas ideal sebenarnya merupakan suatu model saja, karena untuk mendapatkan suatu gas yang ideal di alam semesta sangat susah atau sangat sukar untuk ditemukan. Tetapi permodelan ini dapat digunakan untuk menjelaskan gas-gas real yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimanakah pembatasan tentang yang dimaksud dengan gas yang ideal itu? Yang pertama, gas ideal merupakan kumpulan dari partikel-partikel yang kemudian lebih dikenal dengan nama molekul. Karena memang secara umum gas itu biasanya tersusun atas dua atom atau lebih. Misalnya gas oksigen itu rumus kimianya adalah O2, artinya tersusun atas dua atom oksigen. Atau gas hidrogen memiliki rumus H2, maka tersusun atas dua molekul hidrogen. Dan juga mungkin ada gas-gas yang lain yang tersusun atas beberapa molekul, misalnya gas CH4. Itu pun merupakan suatu kumpulan dari molekul yang jumlahnya lebih banyak, sehingga pada susunan atom selanjutnya kita akan mengenal ada gas yang bersifat diatomik, biasanya ini yang disebut sebagai gas atas dua molekul, dan juga ada gas yang kita sebut multiatomik atau gas yang tersusun lebih dari dua molekul. Kemudian yang berikutnya, karena gas itu tersusun atas banyak molekul, maka konsep pada gas ideal jumlah molekul yang dibicarakan adalah sangat banyak. Jadi dalam satu ruang itu akan memiliki jumlah molekulnya sangat banyak. Kenapa demikian? Karena konsep dari jumlah molekul menggunakan besaran jumlah mol, bahwa satu mol molekul itu menurut aturan bilangan Avogadro, bahwa satu mol molekul itu di dalamnya terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Jadi satu mol itu ada sekian juta atau miliar molekul karena menggunakan 10 pangkat 23. Jadi sangat banyak. Dan yang ketiga adalah molekul-molekul akan bergerak secara acak, tetapi tetap mengikuti tentang hukum gerak Newton. Artinya apa? Ketika partikel itu bergerak, maka dia memiliki kecepatan, memiliki energi kinetik, sekaligus juga memiliki momentum. Karena besaran-besaran itulah yang melekat pada partikel atau molekul yang bergerak. Tumbukan antar molekul karena bergerak secara acak dan bebas, maka tumbukannya kita anggap tumbukan secara elastik. Maka setiap kali terjadi tumbukan tidak terjadi pengurangan atau penambahan energi dalam sistem molekul tersebut. Jadi kalau misalkan ada suatu gas kita simpan dalam ruang tertutup, selama tidak ada perubahan apapun, maka energi di dalam ruang itu bernilai tetap, meskipun molekul-molekulnya saling bertabrakan, baik antar molekul
maupun dengan dinding kontainernya. Gaya-gaya bekerja antar molekul kita abaikan. Hal ini mengingat bahwa molekul itu memiliki massa yang sangat kecil, sehingga molekul-molekul dapat bergerak secara bebas, ya, atau melayang, ya, melayang bahkan bisa terbang ke sana kemari tanpa dipengaruhi gaya gravitasi. Gaya yang bekerja pada molekul merupakan impuls. Jadi gayanya itu muncul ketika mereka bertabrakan dengan dinding atau dengan sesama molekul, sehingga muncullah gaya dorong antar molekul itu menyebabkan molekulnya bergerak, berpindah arah atau berpindah besar kecepatannya. Semua molekul gas yang ada di ruangan itu adalah selalu identik atau sama, baik secara ukuran maupun secara sifatnya, karena molekul-molekul tersusun atas atom yang sama. Nah, dari sifat-sifat itulah maka karakteristik dari suatu gas itu dapat kita tinjau dari massa gas, kemudian mol, kemudian massa relatif molekul, banyak molekul, dan massa molekul. Dalam konsep kimia, mungkin Anda sudah mengikuti tentang bagaimana menghitung suatu mol dalam suatu sistem atom, maka besar mol dalam fisika itu dinyatakan sebagai N adalah massa gas per massa relatif. Karena yang kita bicarakan adalah gas, maka kita menggunakan molekul relatif sebagai MR-nya. Berbeda kalau yang kita bicarakan dalam konteks atom, biasanya menggunakan simbol AR. Tapi karena konteksnya gas merupakan molekul, maka mol sebagai massa gas per massa molekul relatifnya dengan satuan mol. N besar didefinisikan sebagai banyak molekul. Jadi N besar sebagai banyak molekul. Nah, berapa banyak molekulnya merupakan hasil kali mol dikalikan dengan bilangan Avogadro. Simbolnya adalah Na. N besar sebagai simbol banyak molekul. Setiap molekul yang ada di dalam suatu tersebut itu akan kita tentukan massa per molekulnya. Massa per molekul sebagai nilai M0 itu ada sebagai massa gas dibagi dengan banyaknya molekul di dalam ruangan itu. Sehingga massa gas dibagi dengan nilai N, massa gas bisa kita turunkan dari persamaan yang atas ini. Jadi massa gas adalah N dikalikan MR. Sedangkan untuk nilai molekul banyak molekulnya N bisa kita turunkan dari persamaan N kalikan Na. Sehingga massa tiap molekulnya sebagai MR dibagi dengan bilangan Avogadro. MR adalah massa molekul relatif gas tersebut. Misalnya, ya, ini nilai bilangan Avogadronya. Nah, Na adalah M6 kali 0,02 kali 10⁻23 partikel per mol. Inilah bilangan Avogadronya. Nah, misalnya seperti ini. Kita memiliki suatu tangki gas hidrogen, gas H2. Nah, gas hidrogen ini memiliki massa 0,5 kg. Maka 0,5 kg inilah yang kita sebut sebagai massa gasnya. 0,5 kg itu sebagai massa gasnya. Telah kita ketahui massa molekul relatif gas hidrogen adalah 2 gram per mol. Ini massa molekul relatifnya gas hidrogennya, MR-nya. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan di dalam wadah ini terdapat berapa mol, kita bisa menggunakan persamaan mol adalah massa per gas. Berarti massanya 0,5 kg ini kita ubah ke satuan gram. Kenapa? Karena MR menggunakan satuan gram per mol. Maka massa gas adalah 500 gram dibagi dengan 2, mendapatkan besar mol yang tersimpan adalah 250 mol. Jadi di dalam wadah ini massa gasnya 0,5 kg,
banyak molnya adalah 250 mol. Berapakah partikel gas H2-nya atau berapa banyak molekulnya yang tersimpan? Kita menghitungnya dengan mengkalikan besar mol dengan bilangan Avogadro. Berarti banyak molekul yang ada di dalam ruangan tabung itu adalah 250 dikalikan dengan bilangan Avogadro, mendapatkan hasil 1,505 kali 10 pangkat 26 molekul. Jadi di dalam ruangan ini molekul H2-nya ada sebanyak 1,505 kali 10 pangkat 26 molekul. Jadi inilah karakteristik besaran-besaran yang terkait pada suatu gas. Berikutnya, ketika kita mendapatkan suatu gas di dalam ruang tertutup, maka besaran-besaran lainnya yang terkait selain mol, banyak molekul, massa molekul, gas juga dipengaruhi oleh besaran-besaran yang lain keberadaannya. Besaran apa saja itu? Yang pertama, gas memiliki sifat berada di dalam suatu ruangan. Artinya, gas itu akan terpengaruh oleh besaran volume. Jadi, di sini dia pun juga memiliki volume ruangan tabung ini. Selain volume, ketika gas itu kita masukkan ke dalam suatu ruangan, maka ruangan tempat penyimpanan gas akan memiliki tekanan. Berarti ada besaran tekanan pada gas tersebut. Dan yang terakhir, karena gas berada pada suatu lingkungan, maka gas akan mengalami tingkat suhu. Dengan demikian, faktor-faktor lain yang mempengaruhi gas ada volume, tekanan, dan suhu. Nah, selanjutnya, bagaimanakah ketika nanti Anda akan menentukan berapakah massa tiap molekulnya? Anda tinggal menggunakan persamaan massa molekulnya adalah Mr dibagi dengan nilai Na-nya. Mr-nya tadi 2 gram, Na-nya adalah 6,02 10⁻23. Karena Mr masih dalam satuan gram, maka hasil hitungan ini juga masih dalam satuan gram juga. Anda masih punya tugas bagaimana mengubah satuan gram menjadi satuan kilogram. Karena biasanya perhitungan fisika seluruh sistem harus dijadikan dalam satuan internasional. Jadi dalam tayangan ini yang belum dalam satuan internasional adalah M0-nya saja. Perlu diubah ke satuan kilogram. Nah, terkait dari sifat-sifat gas ideal tadi, bahwa sifat gas ideal itu akan mengalami atau akan terikat oleh 3 besaran utama, yaitu besaran tekanan, besaran volume, dan besaran suhu. Bagaimana kaitannya? Kita lihat dalam simulasi virtual berikut ini. Nah, dalam simulasi virtual ini, ya, ini ada suatu ruangan. Ruangan ini masih kosong, belum kita isi dengan gas. Kemudian ada alat ukur suhu, jadi ini termometernya, dan juga ada alat ukur tekanan. Ini alat ukur tekanan. Ruangan ini memiliki volume tertentu. Jadi dia punya volume tertentu dan tertutup. Artinya apa? Ketika gas dimasukkan ke dalam ruangan ini, tidak ada gas yang keluar dari sistem ini. Pada saat kosong, maka nilai suhunya kosong dan tekanannya pun juga masih 0. Kemudian kita akan mengisi ruangan ini dengan partikel. Maka akan saya isikan dengan partikel atau molekul. Nah, ini molekul gasnya. Di dalamnya kita simpan sebanyak 50 molekul. Maka pada saat terjadi tumbukan-tumbukan terhadap dindingnya, maka ruangan ini memiliki tekanan gasnya. Jadi tekanan gas itu muncul ketika partikel-partikel itu menumbuk permukaan-permukaan dindingnya. Sehingga kalau Anda amati, tekanannya berubah-ubah. Ya, tetapi dalam kisaran yang hampir sama, antara 5,6 sampai 6,7. Karena memang tergantung berapa banyak
partikel yang menumbuk terhadap dindingnya itu besar tekanannya. Sekarang kita akan melihat bagaimana dampaknya pada gas ini pada saat volume ruangan ini kita kunci. Artinya ruangan volume tidak dapat bertambah besar ataupun bertambah kecil. Maka volume itu kita kunci di sini. Nah, maka ruangannya ini tidak lagi bisa bertambah. Apa yang terjadi kalau kemudian suhunya kita ubah? Hanya kita panaskan dengan volume ruang yang tetap. Maka ini kita panaskan, Anda perhatikan bagaimana suhu dan bagaimana tekanannya. Suhunya mulai bergerak meningkat semakin tinggi. Ternyata jarum pada alat ukur tekanan itu pun juga meningkat semakin tinggi. Nah, Anda amati hubungan antara tekanan dengan suhunya. Bagaimana kalau sekarang suhunya kita turunkan? Ketika suhu kita turunkan, maka nilai tekanan pun juga ikut turun. Maka pada peristiwa ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk peristiwa gas dengan volume yang selalu tetap, perubahan suhu akan sebanding dengan perubahan tekanan. Artinya ketika suhunya itu meningkat, tekanan juga ikut meningkat. Peristiwa perubahan keadaan gas pada volume yang tetap ini dikenal dengan nama peristiwa isokorik, yang kemudian peristiwa ini diteliti oleh Gay-Lussac atau lebih dikenal dengan nama hukum Gay-Lussac. Peristiwa perubahan keadaan gas karena volume tetap mengakibatkan perubahan suhu akan berbanding lurus dengan perubahan tekanan. Berikutnya kita akan melihat bagaimana perilaku gas ini ketika kita membuat suhunya kita jaga secara tetap. Artinya tidak lagi ada pemanasan atau pendinginan. Maka hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan perubahan volumenya. Jadi ruangan ini nanti volumenya akan kita buat menjadi lebih kecil dengan suhu yang tetap. Maka dampak apa yang akan teramati pada tekanannya? Volume diperkecil, maka akan terjadi perubahan pada tekanan. Nah, tekanannya ternyata menjadi lebih besar. Jadi nilainya 12 atau 11 ketika volumenya menjadi lebih kecil. Kalau volumenya itu kita buat menjadi lebih besar, maka tekanannya turun menjadi nilai yang lebih kecil. Dengan demikian, peristiwa pada gas yang terjadi pada suhu yang tetap, hubungan antara volume dengan tekanan adalah berbanding terbalik. Jika volumenya semakin besar, maka nilai tekanannya akan semakin kecil. Dan sebaliknya, kalau volumenya semakin kecil, maka dampaknya tekanannya semakin besar. Percobaan tentang suhu tetap dikenal dengan nama proses isotermik, dan kita mengenalnya sebagai hukum Boyle. Jadi hukum Boyle merupakan hukum pada gas yang terjadi pada suhu tetap atau proses isotermik. Peristiwa berikutnya adalah bagaimana ketika gas ini kita jaga nilai pada tekanannya. Jadi tekanan ini kita jaga tetap. Perubahan apa yang terjadi terhadap masing-masing besaran yang terkait pada gas tersebut. Pertama, kita menjaga tekanannya tetap. Kemudian kita akan melakukan perubahan pada suhunya. Jadi dengan tekanan yang tetap,
apa yang terjadi kalau suhunya kita tambahkan? Suhunya kita tambahkan, ternyata yang terjadi adalah volumenya menjadi lebih besar. Kalau saya dinginkan, Anda amati ruangannya, suhunya turun, ruangan pun menjadi lebih sempit. Ini menunjukkan bahwa pada tekanan yang tetap, perubahan suhu akan berbanding lurus dengan perubahan volume. Ketika suhunya itu meningkat, volume juga meningkat. Ketika volumenya berkurang, suhu pun juga ikut berkurang. Maka peristiwa ini yang terjadi pada tekanan tetap itu kita kenal dengan nama hukum Charles. Bahwa hukum Charles membicarakan perubahan keadaan gas pada tekanan yang tetap. Maka perubahan tekanan itu, hubungan antara volume dan suhu adalah berbanding lurus. Jadi ketika tekanannya tetap, suhu dan volume berbanding lurus. Volumenya bertambah, artinya suhunya pun juga ikut bertambah. Berdasarkan simulasi yang sudah Anda lihat dalam tayangan virtual tadi, maka kita mengenal 3 hukum tentang gas. Ada hukum Boyle, yaitu proses isotermik, artinya volume berbanding terbalik terhadap tekanan. Hukum Charles pada proses isobarik, yaitu bahwa pada tekanan yang tetap, nilai volumenya akan berbanding lurus terhadap nilai suhunya. Kalau volumenya bertambah, maka suhunya juga ikut bertambah. Itulah sebanding. Dan hukum Gay-Lussac pada proses isokerik, yaitu pada proses volume yang tetap akan mengakibatkan nilai tekanannya akan berbanding dengan nilai suhunya. Jadi kalau suhunya meningkat, tekanan gas dalam ruang itu pun juga meningkat. Maka dari 3 hukum itu kita bisa menggambarkan proses 3 besaran P tekanan, V volume, dan suhu pada suatu gas ideal. Maka menggambarkannya adalah tekanan kita gambarkan sebagai sumbu Y, volume sebagai sumbu V, dan suhu kita gambarkan sebagai garis lengkung yang menunjukkan pada garis lengkung ini semuanya memiliki suhu 300 Kelvin. Maka skala yang semakin ke atas pada P menunjukkan suhunya semakin besar. Skala semakin ke kanan pada volume menunjukkan nilai volumenya semakin besar. Sedangkan pada suhu, garis yang kita gambarkan semakin ke atas menunjukkan nilai suhunya semakin besar. Jadi yang di bawah ini adalah garis suhu 300 Kelvin. Kalau kita menggambarkan suhu yang lebih tinggi, kita buat garis yang baru di atasnya, yaitu sebagai suhu 400 Kelvin. Jadi semakin ke atas garisnya menunjukkan garis itu memiliki nilai suhu yang semakin besar. Tetapi nilai-nilai pada garis yang melengkung ini semuanya menunjukkan suhu sebesar 400 Kelvin. Sedangkan yang di bawah itu menunjukkan suhu yang nilainya 300 Kelvin di sepanjang garis itu. Contoh, pada titik A, maka kita bisa menyebut titik A ini adalah kondisi yang bagaimana? Kondisi yang menunjukkan tekanannya 6 atm, memiliki volume 2 liter, dan memiliki suhu pada garis 300 Kelvin. Maka keadaan A itu kita mengenalnya sebagai tekanannya 6 atm, volumenya 2 liter, dan suhunya 300 Kelvin. Bagaimana untuk keadaan titik B? Keadaan titik B itu menunjukkan punya tekanan 6 atm, punya volume 10 liter, dan titik B berada pada garis suhu 400 Kelvin. Sedangkan untuk keadaan C menunjukkan dia pada tekanan 9 atm, pada volume 2 liter, dan pada garis suhu 400 Kelvin. Jadi
Dengan menggunakan gambar ini, Anda harus dapat menentukan bagaimana keadaan suatu gas yang terikat pada tekanan, volume, dan suhu. Berikutnya, tentang garis-garis perubahan, kita di sini melihat ada 3 buah garis. Ada garis yang berwarna hijau, ada garis yang berwarna biru, dan ada garis yang berwarna merah. Anda perhatikan di sini. Kalau gas itu kemudian berubah keadaan mengikuti garis yang berwarna biru, artinya dari A menuju B, maka perubahannya mengikuti garis yang warna biru. Perubahan dari A ke B ini menunjukkan bahwa ada kesamaan tekanan. Maka A ke B ini adalah proses isobarik, karena tekanan A dan tekanan B itu nilainya adalah sama. Maka proses warna biru merupakan proses isobarik atau hukum Boyle. Berikutnya, untuk garis yang warna hijau yang vertikal, itu perubahan dari A menuju C. Anda lihat A dengan C itu ada kesamaan pada volumenya. Berarti A ke C atau C ke A itu adalah perubahan keadaan, tetapi syaratnya apa? Volumenya dijaga tetap. Maka ini merupakan peristiwa isokorik atau hukum Gay-Lussac. Dan yang terakhir, bagaimana kalau gas berubah dari C ke B atau sebaliknya B ke C? Maka akan mengikuti garis yang berwarna merah ini, bahwa titik B dan titik C, Anda amati, B dan C itu memiliki kesamaan suhu. Berarti B dan C ini adalah peristiwa isotermik atau merupakan hukum Boyle. Yang hijau isokorik, yang biru isobarik, dan yang warna merah adalah isotermik. Inilah perubahan-perubahan keadaan pada suatu gas. Ingat, ini adalah grafik untuk peristiwa grafik P terhadap V-nya. Jadi sumbu Y-nya adalah tekanan, sumbu X-nya adalah volumenya. Kenapa? Karena dalam menggambarkan keadaan gas, ada kalanya digambarkan tidak hanya menggunakan sumbu X dan Y-nya sebagai P dan V saja, tetapi ada kalanya digambarkan sebagai grafik VT atau grafik P terhadap T. Jadi ketika mengamati grafik harus sungguh-sungguh jeli grafik itu menggunakan acuan apa. Ya, kalau yang tadi kita hanya menggunakan acuan P dan V saja, tapi sebenarnya bisa juga grafik itu kita gambarkan menggunakan grafik VT ataupun grafik PT. Maka masing-masing keadaan grafik untuk setiap hukumnya dan posisi keadaannya adalah sebagai berikut. Kolom pertama ini yang isobarik. Isobarik PV itu grafiknya adalah horizontal. Tapi kalau menggunakan isobarik VT, grafiknya akan miring seperti ini. Demikian juga kalau isobarik menggunakan P dengan T, grafiknya adalah horizontal. Jadi Anda dapat melihat di sini, tapi secara umum biasanya kita akan menggunakan grafiknya adalah grafik PV secara umum. Kenapa? Karena untuk grafik-grafik yang lain, grafik VT dan PT itu kita menemukan ada keterbatasan penggambaran dalam suhu. Nah, ini ada garis putus-putus. Nah, ini menunjukkan bahwa pada kondisi ini sangat sulit menentukan suhu yang semakin kecil, sehingga memang ada keterbatasan kalau menggambarkan grafik pada VT dengan PT. Lebih sederhana menggunakan grafik PV ini. Nah, bagaimanakah sifat dari gas itu? Kita akan melihat sifatnya dari persamaan umum gas ideal. Berdasarkan hukum gas yang sudah Anda kuasai tadi, bahwa gas dapat kita ubah keadaannya dari keadaan 1 ke keadaan 2, dari keadaan 2 ke keadaan 3 atau sebaliknya. Dengan syarat bahwa gas itu berada di dalam ruang tertutup. Di dalam ruang tertutup. Maka dalam keadaan gas di dalam ruang tertutup dapat dibuktikan
kaitan dari tiga besaran itu akan selalu bernilai tetap, bahwa P1, V1, dan T1 pada titik pertama itu nilainya akan sama dengan pada keadaan titik ketiga, dan ini akan sama dengan pada keadaan titik kedua. Maka semua titik-titik yang berada pada keadaan gas itu dia akan selalu bernilai tetap. Besaran-besaran yang mengkaitkan antara P, V, dan suhu T-nya. Dari hasil eksperimen gas ideal dalam keadaan STP, ini di kimia pasti dikenalkan apa keadaan STP. Keadaan STP adalah keadaan 1 mol gas yang mempunyai tekanan 1 atm pada suhu 273 Kelvin, maka gas itu akan memiliki volume 22,4 liter. Ini adalah keadaan STP. Suhu 273 Kelvin itu setara dengan suhu 0 derajat Celcius. Ya, jadi gas itu kalau kita punya 1 mol pasti akan memenuhi sifat ini. Tekanannya pasti 1 atm, suhunya pasti 273 Kelvin atau 0 derajat Celcius, dan dia akan memiliki volume 22,4 liter. Artinya kalau besaran ini kita ubah ke dalam satuan SI, karena fisika itu penghitungannya menggunakan satuan SI, maka tekanan 1 atm setara dengan 1,01 kali 10 pangkat 5, suhu 0 derajat Celcius setara dengan 273 Kelvin, dan volume 22,4 liter setara dengan 22,4 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Jika data ini kita masukkan dalam konstanta rumusan awal tadi bahwa P kalikan V adalah konstan, maka nilai konstan itu sebenarnya adalah 8,31. Ya, 8,31 Newton meter per Kelvin. Jadi nilai konstannya adalah 8,31. Nilai ini adalah nilai yang terikat pada keadaan 1 mol gas dalam kondisi STP. Sehingga kalau kita awalnya memiliki tabung gas itu adalah 1 atm dengan 273 Kelvin, suhunya 22,4 liter, dan ini adalah 1 mol gas, maka jika kemudian di dalam ruangan itu kita memiliki tabung gas dalam kondisi akhir memiliki tekanan 6 atm, suhunya 273 Kelvin, dan volumenya 22,4, maka kita dapat mengambil kesimpulan di sini bahwa tabung gas kondisi akhir itu pasti kita tambahi dengan molekul. Kenapa? Karena mula-mulanya dia tekanannya 1 atm, sekarang dia punya tekanan 6 atm dengan suhunya tidak berubah, dengan volumenya tidak berubah. Berarti di sini terjadi penambahan molekul. Nah, penambahan molekulnya berapa kalinya? 6 kalinya, karena menghasilkan tekanan 6 kalinya. Dengan demikian bahwa molekul yang kita tambahkan adalah bertambah sebanyak 6 kali. Kenapa? Karena nilai tekanannya kita kalikan 6 kali mula-mula. Sehingga nilai tetapannya pun juga berubah menjadi 6 kali mula-mula, yaitu 6 kali 8,31. Artinya bahwa nilai persamaan umum gas ideal dinyatakan sebagai P kalikan V per T sama dengan N dikalikan R, bahwa nilai dari R-nya itu dipengaruhi oleh besarnya molekul yang kita masukkan ke sana. Sehingga nilai yang konstan tadi, nilai R tadi, itu akan bisa berubah ketika nilai N-nya itu juga berubah. Sehingga PV sama dengan P per T sama dengan N kalikan R. Yang mungkin kalau yang di kimia itu dikenal dengan nama PV sama dengan nRT. Secara umum itu adalah hal yang sama, hanya berbeda dalam hal penempatan besaran-besaran itu. Dan yang secara fisika harus diingat, menghitungnya harus dalam satuan SI. Maka persamaan umum gas ideal dalam ruang tertutup dipengaruhi oleh besaran-besaran ini.
bahwa PV per T sama dengan N kalikan R, nilainya adalah tergantung oleh besaran tekanan, volume, dan suhu, serta banyak mol di dalam ruangan tersebut. Semua satuan dalam sistem SI. Untuk contoh soalnya, yang pertama adalah sebagai berikut. Ada gas ideal, suhunya adalah 127 derajat Celcius dan memiliki tekanan 2 atm. Volume tabung itu 10 liter. Nah, berapakah banyak mol gas ideal yang tersimpan di dalam tabung tersebut? Perlu diperhatikan bahwa satuan-satuan dalam soal ini belum dalam satuan SI. Maka harus diubah ke satuan SI dulu. Ya, suhunya jadikan ke Kelvin, tekanannya jadikan ke dari atm jadikan ke Pascal, berarti dikalikan dengan 1,01 kali 10 pangkat 5, mendapatkan nilai ini 2,02 pangkat 5. Dan volumenya yang liter harus diubah ke satuan meter kubik. Maka data-data SI ini sudah bisa kita terapkan pada persamaan yang warna hijau untuk mendapatkan banyak molnya atau berapakah nilai N-nya. Kita masukkan data-datanya, kita dapatkan nilai N-nya adalah 8,1 mol. Yang harus diperhatikan harus dikonversi ke satuan SI. Contoh soal yang kedua, misalnya ada tentang pemanfaatan airbag, biasanya untuk safety ketika Anda naik mobil. Ya. Gas yang tersimpan pada airbag itu volumenya cukup besar, ini 20 liter, ya, dan tekanannya ketika dia melembung itu bisa mencapai 2 atm, misalnya seperti itu, atau mungkin 1 atm lebih sedikit, ya. Tetapi gas itu mula-mula yang sebelum dia itu mengembang, dia itu mula-mulanya tersimpan dalam inflator. Inflator itu ruangan yang cukup kecil karena tersimpan di belakang setir tepat, ya, inflatornya. Yang nanti kalau dipicu maka inflatornya akan meledak sehingga gasnya itu akan keluar semua dan masuk ke dalam ruang airbagnya. Nah, jika ruang inflatornya itu cukup kecil, hanya 0,5 liter, kemudian perpindahan dari inflator menuju ke gas itu terjadi pada suhu yang tetap, jadi suhunya tidak berubah yang di inflator itu, maka berapakah tekanan gas saat ada di dalam inflator? Maka data yang kita ketahui adalah volume awalnya adalah gas di dalam inflator 0,5 liter. Volume akhirnya adalah gas inflator dan airbag. Kenapa? Karena sebagian gas ada di dalam airbag, sekaligus sebagian pun juga masih ada yang ada di dalam inflator. Sehingga volume akhirnya adalah 20,5 liter. Proses secara isotermik. Karena proses isotermik, maka persamaan dari keadaan gas PV per T awal sama dengan PV per T akhir. Isotermik menunjukkan suhu keduanya adalah sama. Maka pada isotermik hanya melibatkan PV awal dan PV akhir. PV awal itulah yang terjadi pada inflator dan PV akhir terjadi pada volume akhir 20,5. Maka tekanan inflator itu adalah 81 atm. Jadi inflator itu adalah tabung bertekanan tinggi, inflator itu. Contoh berikutnya, misalnya ada suatu tabung, kemudian dia diberi jaket heater. Jadi jaket ini untuk menghangatkan tabung supaya gas di dalam tabung itu tidak berkurang, dijaga stabil. Kalau misalnya gas itu mula-mula bersuhu 20 derajat Celcius, kemudian suhunya akan dijaga tetap menjadi 125, maka fenomena apa yang terjadi pada ruangan ini? Kalau kita lihat bahwa ruangan tabung itu tidak berubah karena volumenya kita jaga konstan. Berarti peristiwa ini sebenarnya adalah peristiwa pemanasan gas tetapi pada volume yang tetap. Berarti prosesnya namanya isokorik. Karena prosesnya adalah secara isokorik, maka nilai volumenya adalah konstan, mengakibatkan suhu yang semakin meningkat ini akan mempengaruhi tekanan gas
yang mana pada proses isokorik nilai dari suhu berbanding lurus dengan tekanan pada gas tersebut, sehingga kalau ini suhunya itu kita naikkan, maka tekanan gas ini akan semakin besar, yang berdampak jika tabung itu tidak kuat maka tabung akan meledak. Yang secara grafiknya pada proses isokorik ini adalah menunjukkan grafik arahnya ke atas. Karena apa? Karena memang suhunya naik, berarti tekanannya adalah naik pada volume yang tetap, atau dalam rumusan yang lain ini sebagai hukum Gay-Lussac. Nah, inilah penjelasan terkait pada pembelajaran bagaimana kita mengenal karakteristik suatu gas ideal beserta dengan sifat-sifatnya. Untuk pokok bahasan selanjutnya tentang teori kinetik gas, bagaimana energinya, bagaimana suhunya, dan bagaimana kecepatan gas itu bergerak, akan kita bahas pada video berikutnya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.